asalnya. Kenapa? Karena yang namanya Yahudiyah awalnya juga mereka sebenarnya umatnya Nabi Musa alaihis salam. Harusnya mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, jadi karena mereka nggak ikut, akhirnya seperti itu. Wa rawa 'anil Hasan al-Basri nahwa dzalik. Imam Hasan al-Basri juga meriwayatkan seperti itu. Maksud dari ayat ini, jangan campur adukan antara al-Yahudiyah wa Nasraniyah dengan agama Islam. Berkata ulama tafsir yang lain, Muhammad Ishaq hadatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id an Jubair an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas juga. Maksudnya la taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini tadi ayat yang pertamanya, sekarang yang terakhirnya, potongan yang keduanya. Dan sedangkan kamu jangan juga menyembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan disembunyikan. La taktumu ma indakum minal ma'rifah. Jangan engkau sembunyikan apa yang sudah kamu ketahui bi rasuli. Maksudnya dengan kedatangannya Nabi Muhammad jangan disembunyikan. Wa bima jaa bihi, dan dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad jangan disembunyikan. Jadi ini perintah Allah kepada Yahudi dan Nasrani, jangan sembunyikan Nabi Muhammad yang datang sesudah nabi-nabi mereka. Wa antum tajidunahu, sedangkan engkau mendapatkannya, menemukannya maktuban, tertulis indakum, di dalam kitab-kitab kalian, baik dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, maupun dalam kitab Injil. Di sana tertulis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan nggak pernah lihat langsung, Pak ya, tapi sudah terjadi diskusi, beberapa kali diskusi tentang bahwa adanya nama Nabi kita dalam kitab mereka. Fima ta'lamuna minal kutubillati biaidikum, dari apa-apa yang kau ketahui daripada kitab-kitab yang ada pada kalian. Ya. Abul Aliyah pun demikian. Kemudian imam tafsir yang lain mengatakan wa taktumul haqqo, sedangkan jangan juga kamu menyembunyikan yang hak. Ya, ini maksudnya hak ini adalah diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disembunyikan. Jadi memang awal-awalnya orang Yahudi ini senang bakal kedatangan pemimpin baru. Tapi ternyata setelah yang datang adalah Nabi Muhammad, mereka sembunyikan karena mereka nggak senang dengan Nabi Muhammad. Maunya mereka pemimpin yang baru ini timbulnya dari orang Yahudi juga. Ternyata timbulnya dari orang Quraisy, suku Arab. Makanya mereka nggak senang. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, yuhtamalu ayyakuna majzuman wa yajuzu ayyakuna mansuban. Maksudnya boleh dibaca majzum atau mansub, ini ada dalam ilmu nahwu ya. Kalau majzum itu nunnya enggak ada, kalau mansub itu nunnya masih ada. Ini kalau wataktumu atau wataktumuna itu bisa jadi seperti itu. Maksudnya adalah kalau dari arti la tajma'u baina hadza wa hadza, jangan engkau kumpulkan antara yang dengan yang batil. Yuqalu, dikatakan la ta'kulus samak wa tashrabul laban, jangan engkau makan ikan dan minum susu. Maksudnya enggak boleh kalau makan ikan enggak boleh minum susu, bukan maksudnya begitu. Maksudnya jangan bareng makan ikan juga minum susu juga begitu. Nah, itu menurut ini sesuatu yang enggak boleh dicampur bareng. Maksudnya datangnya berikutnya, diurut gitu makannya, jangan langsung bareng dua-duanya. Ibnu Mas'ud juga dalam mushafnya mengatakan wa taktumul haq, menyembunyikan yang hak itu maksudnya adalah kitmanihim al-haq wa antum ta'lamuna halan aidan, bahwa mereka menyembunyikan yang hak sedangkan mereka mengetahui. Ya, kita satu screen lagi. Wa yajuzu ayyakunal makna, boleh juga makna dari wa antum ta'lamuna ma fi dzalika minad darar, sedangkan kalian mengetahui apa-apa
keburukan yang besar yang ada pada manusia daripada idlalihim anil huda, karena mereka sesat daripada petunjuk, al-mufdi bihim ilan nar, yang akan membawa mereka kepada neraka. Maksudnya jangan sembunyikan yang benar, padahal kita tahu bahayanya kalau kita sesat dari ajaran Allah, akan membawa kita kepada neraka. Ila ansalaku matu beduna, sampai kita menempuh apa-apa yang kelihatan bagi mereka daripada kebatilan, al-masyubu binau'in minal haq, yang sudah tercampur dengan yang hak, litarjuhu alaihim wal bayan wal idah wa aksuhu al kitman wa khalatul haq bil batil. Jadi intinya adalah Bapak-bapak sekalian, kalau kita sudah tahu sesuatu sangat berbahaya, di dalamnya ada ad-dararul azim, ada bahaya yang besar bagi kita tentang kemaksiatan, tentang kebatilan, jangan sekali-kali kita campur dalam kehidupan kita, perlahan-lahan. Karena setiap kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini adalah pemimpin yang nanti bakal ditanya oleh Allah. Siapa yang kita pimpin? Diri kita. Kedua, keluarga kita. Ketiga, anak-anak kita. Berikutnya, ya kalau kita mempunyai tanggung jawab di masyarakat, itulah kita pimpin. Kita akan menjadi pemimpin, makanya harus kita tadi ada nasihat, ya, mau menyampaikan, jangan kita sembunyikan. Karena kan Allah tanya semuanya, tidak akan Allah sembunyikan. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang belum kita bisa kita rubah, kita harus bersabar. Sampai-sampai Allah itu dalam menyuruh salat, kata Allah dalam Al-Quran apa firman Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Dan sabar nyuruh salatnya. Biasanya makan sabar itu kata-katanya wasbir. Ini mah wastabir. Disuruh lebih sabar lagi. Artinya jangan putus asa. Ayo berulang-ulang. Untuk kebaikan ini menyuruhnya harus berulang-ulang. Kadang-kadang dengan satu cara belum mempan, pakai cara yang lain. Pakai cara yang ini belum kena, pakai cara yang lain. Kapan kita berhenti nyuruhnya? Kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih punya napas, masih punya tenaga, harus terus menyuruh kepada kebaikan. Jangan berhenti. Karena ketika kita berhenti, disitulah berhenti juga penilaian Allah terhadap kita. Karena kalau kita masih sabar tuh belum selesai penilaiannya, masih bagus terus. Oh, dia masih sabar, masih berusaha. Tapi kalau udah berhenti berusahanya, udah langsung dapat nilai. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian ini bisa kita pahami. Ayat ini bisa menjadikan motivasi buat kita semua, ya, untuk melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Kiranya yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, syuruknya jam 6 lewat 1 menit, ini sudah jam 6 lewat 2 menit. Sebelum saya akhiri, kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan, ya. Mudah-mudahan sudah pada paham semua ini, ya. Ada kira-kira Bapak sekalian? Enggak ada, ya? Pak Nurman kayaknya udah fokus kayaknya itu. Apa fokus ngeliatin ini apa gimana?